Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin nastar yang spesial teman-teman. Ini adalah nastar keju dengan isian keju juga di dalamnya. Jadi ini khusus untuk yang tidak suka nanas, pasti ini suka banget. Kalian lihat ini lembut banget ya, ini lumer dalamnya. Pokoknya benar-benar enak, rasanya keju banget, wangi. Kalian harus bikin, ini pasti cocok untuk dijual. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Di sini saya pakai 100 gram butter, 100 gram margarin. Nanti terserah kalian mau pakai full butter atau full margarin, bebas ya. Untuk gula halusnya kita pakai 50 gram karena kejunya kan udah asin, jadi di kulitnya kita butuh ada rasa sedikit lebih manis. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi, tidak perlu lama, hanya 1 atau 2 menit saja. Kita tambahkan dengan 2 kuning telur, lalu kita mixer kembali. Juga tidak lama, hanya sekitar setengah menit. Untuk kejunya saya pakai 30 gram cheddar parut dan 20 gram parmesan bubuk. Kita akan mixer kembali supaya semuanya rata, tidak lama, hanya sekitar setengah atau 1 menit. 25 gram tepung maizena, 25 gram susu bubuk, dan untuk terigunya kita pakai 275 gram. Dan ini terigunya protein rendah ya. Ini kita aduk-aduk aja dengan tangan ataupun dengan spatula, terserah kalian, hingga semuanya tercampur menjadi rata, hingga dia menjadi satu gumpalan ya. Tidak menempel di tangan ataupun tidak menempel di baskom. Ini saya pakai sarung tangan, ribet ya teman-teman ya. Copot-copot terus karena adonannya kan nempel. Mungkin saya salah sarung tangannya kali atau mungkin tidak terbiasa. Sekarang kita bentuk ya teman-teman. Ini untuk kulitnya bisa kalian ambil pakai sendok takar 1 sendok teh. Sama seperti kita bikin nastar pada umumnya, kita pulung-pulung dulu 6 detik, lalu kita gepengkan dan kita isi tengahnya dengan keju. Kejunya keju cheddar, ini bisa berbentuk cube seperti ini, atau kalian kalau mau nanti bisa diparut dulu ya. Untuk bikin nastar dengan isian keju, saya sudah coba berbagai macamnya teman-teman. Saya sudah coba pakai keju filling, hasilnya keju fillingnya hilang ya teman-teman. Terus nastarnya jadi datar karena keju fillingnya pada saat di oven dia mencair. Saya juga coba dengan terigu, dengan SKM, dengan mentega, hasilnya juga sama, dia gepeng dan kemudian dia menjadi keras. Nah, jadi setelah saya coba tanpa macam-macam, hanya kejunya saja, justru itu yang paling enak. Kejunya juga dia tidak meleleh, maksudnya nggak hilang gitu ya. Terus dimakannya juga enak, terasa banget kejunya. Kalau kita campur yang lain-lain, kejunya nggak terasa. Jadi menurut saya, untuk saya pribadi ini yang paling bisa saya bikin dengan isian keju utuh. Maksudnya keju murni tanpa dicampur ini itu lebih bagus hasilnya. Dia lebih bisa berdiri kokoh dan lumer, tidak keras. Jadi nanti kejunya bisa dibikin seperti ini ya teman-teman. Kita parut dulu baru kita bentuk bulat-bulat. Untuk bentuknya nanti kalian bisa pakai sendok takar, sendok takarnya yang setengah sendok teh.
Untuk yang kejunya diparut dulu, dia tuh kita buletinnya lebih gampang ya teman-teman, karena bentuknya kan udah bulat dan juga nanti dia lebih lumer. Kalau yang keju utuh, keju blok begitu, kita bikinnya cepet karena tinggal kita potong-potong aja, tapi nanti hasilnya pas kita gulungnya itu kadang-kadang ujung-ujung dari kejunya itu keluar-keluar ya. Untuk cara olesnya sedikit berbeda dari yang biasanya, karena atasnya akan kita taburi dengan keju cheddar. Jadi caranya kita olesi dulu seluruh nastar ini 1 kali. Nah, olesan kedua kali kita angkat nastarnya, baru kita oles. Dan untuk olesannya di sini saya hanya pakai kuning telur saja ya teman-teman, tidak dicampur apa-apa. Dan ini langsung dioles, langsung oven, jadi tidak di oven 2 kali, bikinnya nggak repot. Kalau yang mau di oven dulu gimana? Ya boleh saja, bisa saja kalian oven dulu seperti cara biasa, tapi buat apa? Itu kalian kerja 2 kali, lebih enak seperti ini. Cukup 1 kali oven saja, dia hasilnya lebih enak, lebih lumer, dan kita kerjanya juga nggak terlalu lama. Ini kenapa diangkat, nggak ditaruh aja seperti ngoles nastar biasa terus atasnya ditabur. Itu sayang keju cheddarnya, keju parmesannya dia tuh jadi berantakan di loyang ya. Lebih baik seperti ini, tinggal kita celup, dia hasilnya rata dan cantik. Kira-kira seperti ini teman-teman, cantik kan? Dia unik, rasanya juga enak. Ini belum ada yang bikin teman-teman ya, baru ayo masak ayo makan saja dan subscribernya. Sekarang akan kita panggang, caranya juga gampang banget. Ini ovennya hanya perlu dipanaskan 2 menit, tidak perlu lama ya. Kita pakai api atas saja dulu 180 derajat dengan kipas, lamanya itu sekitar 20 hingga 25 menit sampai atasnya sudah berwarna coklat. Untuk kalian yang ovennya kecil dan suhunya tinggi, suhunya bisa diturunkan 20 derajat. Selama proses pemanggangan yang 20-25 menit ini, loyangnya kalian puter ya supaya panasnya merata, dia matangnya rata. Dan ini kita taruh di rak tengah ya teman-teman. Setelah atasnya matang semua, warnanya udah coklat, kita turunin ke bawah dan kita matikan api atas. Sekarang kita pakai api bawah. Lamanya sekitar 15 menit, 10-15 menit, dan suhunya sama 180 derajat. Untuk oven tangkring sama, kita hanya panaskan dengan api besar selama 2 menit. Setelah itu kita masukkan nastarnya di rak yang bawah. Setelah 20 menit, ini suhunya akan naik sampai ke 150 derajat. Kita pindahin nastarnya ke rak yang paling atas, lalu apinya kita turunkan ke suhu yang sedang. Kan tadi apinya api besar, sekarang kita turunin sedikit ke api sedang. Kita oven lagi selama 10 menit lagi. Nah ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Dia penampilannya sama persis seperti yang pakai oven listrik. Nah ini teman-teman, ini hasil dengan oven listrik. Dengan oven listrik karena dia kan pakai ada api atasnya, jadi parmesannya ini dia lebih lumer ya, lebih menyatu dengan kuning telurnya. Jadi hasilnya sedikit lebih cantik.
Nah ini yang dengan oven tangkring, mohon maaf ini agak silau dari tatakannya itu ya. Tapi parmesannya dia tidak terlalu lumer ya, tidak terlalu meleleh. Jadi dia hasilnya masih berbintik-bintik parmesan. Bisa lebih cantik, bisa lebih kurang cantik, tergantung selera. Tapi menurut saya oven tangkring juga hasilnya cakep banget, rasanya juga enak banget. Nastar keju ini rasanya enak, kulitnya ada krenyes-krenyesnya dari keju yang kita kasih ya. Dan ini rasanya bener-bener keju banget. Kulitnya ada kejunya, isinya keju, atasnya juga keju, dan wangi banget parmesannya. Untuk keju parmesannya lebih baik kalian pilih yang parmesan Florida karena itu lebih wangi menurut saya. Saya itu sudah habis ya, jadi saya beli lagi yang lain, wanginya kurang. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya. Bye bye.